Kaiju nomor 8 telah menjadi anime yang telah lama dinantikan untuk di tahun 2024 ini. Kisah Kafka Hibino yang tidak diunggulkan dalam mengejar mimpinya sangat menginspirasi, lucu dan juga menakutkan. Monster mengerikan yang disebut kaiju menjangkiti Jepang, dan Kafka membenci mereka semua sampai ia menjadi salah satunya. Meskipun belum semua episode dirilis untuk season yang pertama, para penggemar sudah dapat mengetahui bahwa ini pasti akan menjadi anime yang hits. Karena belum banyak episode Kaiju nomor 8, para penonton mencari sesuatu untuk menghilangkan rasa haus mereka akan cerita yang serupa. Cerita tentang underdog yang berani dan juga monster raksasa tidaklah sulit ditemukan dalam anime. Tetapi tentu saja ada beberapa cerita yang lebih sesuai dengan merek Shonen Kaiju nomor 8. Baik penggemar yang menyukai pertarungan kaiju ataupun campuran dari berbagai genre, ada banyak nuansa kaiju nomor 8 yang dapat ditemukan dalam cerita-cerita berikut ini. My Hero Academia tidak hanya memiliki monster yang dilawan oleh para pahlawan, tetapi mereka juga memiliki pertarungan epik melawan musuh yang kuat. Penjahat di My Hero Academia adalah beberapa karakter anime yang kuat, dan masyarakat biasanya dipertaruhkan dalam pertarungan. Ditambah lagi seperti Kaiju nomor 8, My Hero Academia juga mulai debutnya di Shonen Jump. Kafka Hibino dari Kaiju nomor 8 adalah orang dewasa yang bekerja saat pertama kali diperkenalkan. Tidak banyak karakter anime yang sudah dewasa, apalagi memiliki pekerjaan biasa. Tetapi Zoom 100 Bucket List of the Dead memiliki kesamaan dengan Kaiju nomor 8. Akira Tendo tidak setua Kafka, tapi dia juga terjebak dalam pekerjaan yang tidak diinginkannya sehingga takdir memberinya kesempatan. One Punch Man mengisahkan seorang pekerja kantoran yang santun dan juga lembut yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan menjadi seorang pahlawan. Saitama berlatih tanpa henti hingga dia cukup kuat untuk mengalahkan musuh dengan satu pukulan. Kafka memiliki kemampuan yang sama dalam bentuk kaijunya dan juga memiliki pekerjaan yang biasa-biasa saja hingga dia dijiwai dengan kekuatan kaiju dan Kafka akhirnya diterima di angkatan pertahanan. Fire Force memiliki banyak elemen yang mirip dengan Kaiju nomor 8. Tidak hanya cerita tentang seorang bawahan militer yang menjadi terkenal, tetapi juga menampilkan monster-monster bencana yang muncul secara acak di seluruh Jepang. Ancaman dalam Kaiju nomor 8 dan juga Fire Force ditumpas oleh lembaga pemerintah yang dirancang khusus untuk tugas tersebut. Fullmetal Alchemist Brotherhood adalah salah satu anime paling populer sepanjang masa karena suatu alasan. Anime ini memiliki cerita dinamis yang tidak takut menjadi terlalu konyol atau terlalu dramatis. Sebaliknya, ini adalah perpaduan dari semua emosi dan juga irama cerita, seperti halnya kehidupan. Meskipun tidak ada monster yang muncul secara acak seperti yang terjadi di Kaiju nomor 8, Fullmetal Alchemist Brotherhood memiliki perpaduan antara persahabatan dan perang yang seimbang. Demon Slayer memprediksi dirinya sendiri pada banyak pembunuhan monster dalam judulnya. Oleh karena itu, berhubungan dengan Kaiju nomor 8 sudah jelas. Namun ada lebih banyak analogi daripada sekitar melawan monster. Kedua cerita berpusat di sekitar kelompok terorganisir yang didedikasikan untuk membasmi ancaman makhluk tersebut. Tampaknya juga ada seseorang yang bertanggung jawab atas iblis dan kaiju di setiap kisah. Sama seperti Kafka, Denji dapat berubah menjadi makhluk yang mengerikan, yang melakukan pekerjaan kotor pemerintah untuk mereka. Meskipun mereka berbeda dalam filosofi, baik Kafka dan juga Denji suka bercanda. Namun ketika saatnya tiba, mereka tanpa ampun melenyapkan musuh-musuh mereka. Roh terkutuk mendatangkan malapetaka di Jepang, tetapi tugas para penyihir Jujutsu untuk menghentikan mereka. Sama seperti pasukan pertahanan di Kaiju nomor 8, para penyihir di Jujutsu Kaisen dilatih untuk bertempur melawan makhluk-makhluk berbahaya. Para penyihir tidak sepenuhnya militer seperti pasukan pertahanan, tetapi kedua entitas tersebut berjuang untuk melindungi masyarakat luas dari ancaman yang selalu ada. Solo Leveling mengisahkan seorang pemburu yang kurang beruntung bernama Sung Jinwoo. Namun, ketika Jinwoo berada di ambang kematian, dia diberi kehidupan kedua dan kekuatan yang lebih besar dari yang dia bayangkan oleh sebuah program misterius. Eren Yeager dan Kafka memiliki banyak kesamaan dalam hal bertransformasi menjadi makhluk yang kuat. Tanpa pengetahuan Eren, dia telah memiliki kekuatan untuk menjadi Titan sejak lama.
Namun hanya ketika Eren hampir ditelan oleh Titan lainnya, dia menemukan kekuatannya. Sementara itu, Kafka menjadi kaiju setelah seekor monster mirip serangga memasuki tubuhnya. Baik Eren maupun Kafka menggunakan kekuatan mereka untuk membantu rekan-rekan militer mereka menyelamatkan warga dari monster raksasa.